Bismillahirrahmanirrahim. Nataddatha mithla ma ahnawla wa aslafuna wa abawna salihun. Allah yadkhulu niyatna fi niyatihim wa amalna fi amalihim wa akhlaqna fi akhlaqihim wa nastadram tahira zakiya fi hadha al-majlis sharif ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia, yaitu kajian rutin kita membahas daripada kitab Risalah Jami'ah yang di dalamnya terkandung rukun agama. Rukun agama itu 3 sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis kedua kalau dalam kitab Arba'in Nawawi, di mana rukun agama yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan, itu rukun agama. Kalau pengen agama kita sempurna, ya mesti punya 3 rukun itu: iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiga-tiganya rukun Islam, rukun agama ini dibahas di dalam kitab Risalah Jami'ah yang kita bahas setiap bulannya, tentang keimanan, tentang Islam, bagaimana cara kita beribadah, dan tentang ihsan, yaitu inti daripada ibadah. Nah, kemarin kita telah membahas rukun-rukunnya sholat, ya. Sebelum-sebelumnya juga kita udah ngebahas tentang fardu-fardunya wudu, yang membatalkan wudu, kemudian syarat sahnya sholat, dan kemarin terakhir kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada rukun golbiyah, ada rukun maknawiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah apa? Niat. Rukun qalbiyah cuma 1, yaitu niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Rukun maknawiyah apa? Tartib, berurutan. Nggak boleh Allahu Akbar langsung duduk, habis itu ruku, habis itu harus berurutan. Takbiratul ihram, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri. Nah, itu tertib namanya. Rukun qalbiyah 1, niat. Rukun maknawiyah 1, tertib. Kemudian rukun qauliyah, rukun perkataan, ada 5. Yang pertama
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu rukun qauliyah. Rukun qauliyah yang kedua Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai waladhdallin. Yang ketiga tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir tuh. At-tahiyatulillah, assalamualaikum ayyuhan sampai selesai. Yang keempat sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud. Yang kelima salam. Tuh rukun qauliyah. Nah, rukun qauliyah ini minimal kita ucapkan kedengaran sama kuping kita sendiri, minimal tuh. Berarti takbiratul ihram, baca Fatihah, habis itu tasyahud, bacaan tasyahud, ya, bacaan tasyahud, at-tahiyatulillah, assalamualaikum. Nah, itu harus kedengaran sama kuping kita sendiri. Terus di dalam tasyahud itu kan ada sholawat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, sholawat itu juga wajib kedengaran sama kuping kita sendiri. Dan yang terakhir salam. Nah, 5 rukun qauliyah ini wajib kedengaran sama kuping kita sendiri. Makanya kalau sholat Allah takbiratul ihram aja kadang nggak kedengeran sama kuping sendiri, kagak sah tuh. Sebab takbiratul ihram itu rukun qauliyah yang perlu diucapin, nggak boleh kita sebutin dalam hati begitu. Atau pas baca Fatihahnya dalam hati nggak boleh, harus kedengeran sama kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Minimal sama kuping sendiri. Kalau di tempat rame bagaimana? Wah, ya kan, tempatnya rame nih, apa kita harus teriak-teriak biar kedengeran sama kuping kita sendiri? Bismillahirrahmanirrahim, ngadu suara sama suara rame? Enggak, sekiranya kedengeran. Kalau itu suara rame nggak ada begitu. Sekiranya kalau suara rame itu nggak ada, yang kita ucapin itu kedengeran sama kuping kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, begitu juga pas kita tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kedengaran sama kuping kita sendiri tuh. Pas salam juga jangan begitu doang, minimal kedengaran sama kuping kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Nah, selebihnya nggak apa-apa, karena selebihnya bukan rukun. Doa iftitah, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah, itu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Tapi bagusnya kedengeran sama kuping juga. Pas kita ruku, subhanarabbiyal azim bihamdihi, nggak kedengeran sama kuping, nggak apa-apa. Sebab rukun qauliyah cuma 5 tadi. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud atau tahiyat bahasa kitanya mah. Baca sholawat dalam tahiyat, yang kelima salam. Nah, ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan yang perlu kita lakukan, gerakan, rukun gerakan. Ada 6. Yang pertama qiyam, berdiri. Yang kedua ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduk di tasyahud akhir. 6. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk di tasyahud akhir. Itu rukun yang perlu kita laksanakan, rukun gerakan yang perlu kita laksanakan dalam sholat. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk di tasyahud akhir. Wajib kita laksanakan gerakannya. Ngangkat tangan pas takbir bukan rukun. Berarti boleh nggak kalau kita sholat Allahu Akbar ngangkat tangan? Boleh. Nggak begini? Boleh, karena bukan rukun. Terus ruku nggak megang dengkul, kan kadang ada megang sampai betis-betis megang ya, sampai ke bawah. Boleh nggak? Boleh, karena rukun perbuatan cuma 6 itu tadi: berdiri, ruku, i'tidal,
sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud akhir. Begitu. Selebihnya sunnah, tapi bagusnya dilaksanain. Dari kecil kan kita taunya plus sunnahnya ya sholat ya. Udah baca-bacaan doa iftitahnya, baca-bacaan rukunya, terus juga tangan begini, ngangkat tangan, itu semua kebanyakan sunnah. Tapi bagusnya ulama kita ngajarin dari kecil kita plus sunnahnya. Jadi udah apa ya, udah jadi pemahaman kita, udah mendarah daging dah. Sholat itu ya dari awal sampai tahiyat itu semuanya kita kerjain, pakai ngangkat tangannya pas takbir harus begini, ngelihat orang begini dikit, wah itu kagak bener tuh, wah padahal sunnah. Tapi kita diajarin dari kecil udah plus sunnahnya, biar apa? Biar nggak berat ngelaksanain sunnahnya. Andai kata dari kecil kita dikasih tahu langsung yang fardunya, yang ada kita ngelaksanain fardunya doang, akhirnya ditinggalin itu sunnah-sunnahnya. Kalau dari kecil kita udah diajarin plus sama sunnah-sunnahnya, begitu gede, berat banget tinggalinnya. Sholat kagak ngangkat tangan juga kayaknya berat banget, aneh banget perasaan. Sholat nggak begini juga kayaknya aneh banget, padahal itu sunnah. Nah makanya ulama kita luar biasa ngajarin kita, ngedidik kita dari kecil tuh udah plus sunnah-sunnahnya, biar kita enteng begitu gede ngelaksain sholat plus sunnah-sunnahnya. Nah itu kemarin yang udah kita bahas tentang rukun-rukunnya sholat. Kalau ada salah satu dari rukun itu yang nggak dilaksanakan, rukun qalbiyah niat, rukun ma'nawiyah tertib, rukun qauliyah yang diucapin, ataupun rukun fi'liyah yang dilaksanakan dalam gerakan, maka sholat kita nggak sah kalau ada rukun-rukun yang nggak dilaksanain tadi. Nah sekarang kita lanjut kajian kita dalam kitab Risalah Jami'ah. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca niat terlebih dahulu, baca doa terlebih dahulu yang dimulai dari Al-Fakir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni من ظلمات الوهم وتكرمني من نور الفهم وتوضح لما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في الدار آمين. وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله تعالى. Wayan bagi al-i'tina bil ikhlas wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdah. Dan hendaknya memperhatikan keikhlasan dalam sholat. Wa huwa al-amalu lillahi ta'ala wahdah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu al-amalu lillahi ta'ala wahdah, beramal karena Allah subhanahu, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas, beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini masuk pembahasan tentang ihsan. Ini ihsan namanya nih. Kalau sholat tadi tuh rukun-rukun sholat, nah itu Islam. Rukun-rukun sholat itu Islam. Kalau kita meyakini sholat itu wajib, itu iman namanya. Sholat hukumnya apa? Wajib, itu iman. Bagaimana caranya sholat? Ada rukun-rukunnya, itu Islam. Sholat itu harus ikhlas, itu ihsan namanya. Itu rukun agama kita tiga tuh. Iman, Islam, ihsan. Iman meyakini bahwa sholat itu wajib.
Islamnya, rukunnya itu. Rukunnya ada berapa, tata caranya sholat gimana, itu Islam. Ihsannya ikhlas dalam sholat gitu. Jadi iman, Islam, ihsan itu rukun agama kita. Nah ini masuk pembahasan ihsan nih. Wayan bagi li'tina, dan hendaknya memperhatikan keikhlasan. Wahwa alamalulillahi ta'ala, yaitu beramal semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu ikhlas. Mau orang ngeliat ke, mau orang nggak ngeliat ke, mau disorot media ke, mau nggak disorot media ke, beramal mah beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Nggak ngaruh, dipuji nggak makin semangat, dicela nggak makin males. Itu ikhlas namanya, lurus aja udah terus. Mau ada orang, mau nggak ada orang, sholat. Nah, itu ikhlas namanya. Wayan bagi al-hudur wa huwa ayya'lama bima yaqul wa yaf'al, dan hendaknya juga sadar dalam sholat. Maksudnya yaitu mengetahui apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan. Itu namanya hudur. Sadar lagi sholat, sadar lagi sholat, tahu apa yang dibaca. Nih baca lagi, baca Fatihah, dia lagi berdiri, ini lagi ruku. Kadang kan nggak sadar, atau lupa berapa rakaat ya sholat. Nah itu namanya nggak ada hudur, nggak ada kesadaran dalam sholatnya. Atau misalkan lagi sholat berjamaah, selesai salam ditanya, tadi imam baca apa rakaat pertama? Apa ya? Itu nggak ada hudur dalam sholatnya, nggak sadar lagi sholat, karena dia nggak sadar apa yang diucapin, apa yang dilaksanain. Nggak tahu lupa aja. Udah berapa rakaat ya? Udah berapa rakaat ya? Berarti kurang hudurnya, kurang sadarnya dalam sholat. Nah harus diperhatiin tuh. Wal khusyu', dan khusyuk. Apa itu khusyuk? Wahwa sukun a'dha. Khusyuk itu adalah diamnya anggota tubuh. Jadi dalam sholat kita harus sadar apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan, lagi ngelakuin apa, ruku, iktidal, sujud, udah berapa rakaat. Dan juga harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Diamnya anggota tubuh. Jangan sholat begini, beresin ini, beresin ini, beresin macem-macem, garuk-garuk ini. Padahal nggak gatal digaruk-garuk kalau lagi sholat lah. Gitu. Kurang khusyuk. Khusyuk itu diem. Diem. Jangan diem begini terus. Imam ruku diem terus, jangan. Ruku ikut ruku imam ya. Sukun a'dha maksudnya diem sesuai gerakannya. Begini diem sesuai gerakan, ruku ya ruku, tidak. Apalagi tidak, kadang ada yang begitu tuh tangannya. Itu gerak berapa kali bisa batal tuh kalau nggak sadar. Iya, kadang rukuan begitu. Ini ruku, habis ruku nih, ruku. Begitu berdiri, itu berapa gerakan itu? 1, 2, 3, 4, batal. Merhatiin tuh. Berarti suka begitu kan, banyak banget yang begitu suka. Gini aja, asik aja, malah batal tuh, geraknya banyak. Khusyuk, diamnya anggota tubuh dalam sholat. Diam, ruku ya ruku, jangan letak ya. Iya. Padahal di luar sholat kagak begitu, giliran sholat begitu. Itu anehnya tuh orang kita. Lagi di luar sholat enggak mainin begini, enggak. Begitu sholat aja apa aja dimainin, tertangan lah, apa aja dimainin. Nah perlu dipatin tuh khusyuk. Wal hudur qalbi, dan hadirnya hati. Hadirnya hati bi an la yahdur fihi ghaira ma huwa fihi. Hadirnya hati sekiranya tidak terbesit dalam hatinya, dalam pikirannya apa-apa yang selain sholat. Lagi sholat mikirinnya belanjaan, lagi sholat mikirinnya apa aja, gajian, lagi sholat mikirin macem-macem. Padahal yang nggak kepikiran di luar sholat kadang kepikiran sholat ya. Lagi nyari barang, di mana tadi lupa begitu sholat ingat, oh iya di situ.
kurang hadirnya hati itu. Hadirnya hati udah menghadirkan bahwa kita sedang sholat lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadir hati. Udah hadir hati ini, kita lagi ngadep Allah nih. Hadir apa yang kita baca, apa yang kita ucapin, apa yang kita gerakin. Nah itu perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan hudurul qalb, hadirnya hati dalam sholat. Makanya ulama bilang idza qadimal asya wal isya faqaddimil asya qabdal isya. Kalau misalkan datang bebarengan nih antara waktu sholat isya dengan asya, asya tuh makan malam, itu ulama nganjurin lebih baik kita makan malam aja dulu baru habis itu sholat kalau bebarengan. Kalau misalkan hati kita nggak khusyuk, kalau emang khusyuk aja nggak apa-apa sholat dulu. Tapi kebanyakan kita kan kalau udah ada makanan depan mata nih udah pengen makan, udah lapar banget, tahu-tahu waktu isya datang yang ada sholat makanan udah kita ada suara kucing lagi, wah udah ada suara kucing udah, waduh tadi makan kucing nih begini, wah kacau sholatnya. Makanya ulama bilang idza qadimal asya wal isya faqaddimil asya qoblal isya. Kalau misalkan bebarengan antara sholat isya dengan makan malam, duluin dulu makan malam sebab isya waktunya panjang. Duluin dulu makan malam, biar apa? Biar kita khusyuk waktu sholatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima sholat kita sesuai khusyuknya kita. Khusyuknya cuma berapa persen, ya diterimanya cuma segitu persen. Bagaimana cara kita biar bisa khusyuk? Innamal khusyuk bitakhasyuk. Kita bisa khusyuk sholat itu, bisa fokus hadirnya hati kita dalam sholat itu, ya dengan kita paksain khusyuk-khusyuin. Begitu mikir, pikiran, kegajihan, tarik lagi sholat nih gitu. Pikiran ke pasar, tarik lagi sholat nih. Pikiran kemakanan, tarik lagi sholat. Kita khusyuk, dipaksa-paksain buat hadir hati, buat khusyuk, paksa-paksain. Nah makanya dianjurin tuh dari awal kita wudhu aja itu usahain udah hadir hati kita, fokus nih kita lagi wudhu. Wudhu itu ibadah, habis ini kita sholat. Kadang nggak, wudhu kita udah ngobrol, dari wudhunya nggak khusyuk, nanti sholatnya ke bawah nggak khusyuk. Makanya dari awal wudhu kita udah hadir hudurul qalb, udah hadirin hati kita. Itu ulama Al-Imam Ali Zainal Abidin kalau habis wudhu pengen sholat mukanya pucat. Kenapa? Karena beliau tahu, ngerasa nih, saking hadir hatinya, ngerasa mau ngadep Allah nih. Kita ngadep atasan aja kadang suka ngeri ya, ngadep atasan, ngadep tokoh, ngadep yang lebih tinggi jabatannya sama kita, kadang suka salah tingkah, ngomong suka gagap. Ini mau ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama kalau habis wudu pengen sholat nggak ada tuh yang ngobrol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata para sahabat, beliau itu orangnya humble, artinya gampang akrab dah, asik orangnya. Tapi kalau udah datang waktu sholat, seakan-akan Nabi nggak kenal sama orang, udah diem aja, karena khusyuk nih. Dulu sebelum sholat itu, apalagi lagi sholatnya, dianjurin kita sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri sebelum sholat. Terus baca juga rabbi a'udzubika min syaitanir rajim a'udzubika rabbi yahdurun, biar khusyuk tuh. Rabbina billahi rabba bisamidina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu baru baca doa baru Allahu akbar, biar khusyuk. Kita khusyuk, kita pengen khusyuk itu ya dipaksa-paksain buat khusyuk. Bagaimana ulama juga bilang shollu sholatal muadda. Kalau pengen khusyuk, kalau pengen hadir hati kita dalam sholat, kan ini jarang banget hadir hati kita dalam sholat tuh, pasti kepikiran sono kesini kesana. Gimana? Ya udah shollu sholatal muadda. Sholat seakan-akan ini sholat terakhir. Makanya kalau sebagian ulama tuh sebelum sholat selain nyebutin sufufakum fa inna tasidu sufu min tam sholat, suka ada juga yang nyebutin shollu sholatal muadda. Shollu sholatal muadda, biasa sebelum sholat tuh begitu, shollu sholatal muadda, sholat seakan-akan nih sholat terakhir ente. Kalau sholat udah terakhir, wah sujudnya panjang, berdirinya lama, nangis, khusyuk banget. Kalau tahu tuh sholat terakhir ya.
Kalau tahu tuh sholat terakhir, sujud aja, tahu imam udah salam kelamaan. Kalau udah ngerasa sholat itu sholat terakhir pasti khusyuk. Makanya ulama-ulama biasanya kadang selain nyebutin sufufakum fa inna taswitu sufu min tamam sholat, ratakan dalusan barisannya karena rata dan lurusnya barisan adalah kesempurnaan daripada sholat. Sallu sholatal muadda, sholatlah seakan-akan sholat ini sholat terakhir anda. Kalau kita udah ngerasa, udah tahu nih, malaikat bisikin abis sholat ente meninggal, wah khusyuk banget sholat kita. Wacanya nangis terakhir nih. Kalau bisa lama-lamain biar nggak mati ya, lama-lamain, malaikat nungguin. Nah para ulama kalau udah khusyuk, kalau udah hadir gol hatinya luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah beliau lagi sholat dalam rumahnya, tahu rumahnya kebakaran, tuh tangga-tangganya pada keluar. Imam Ali keluar, kebakaran. Angger be, kalau kata orang sini mah ya, angger be sholat, diem aja udah, diem, orang-orang teriak kebakaran. Begitu api dipadamin, subhanallah beliau nggak kenapa-napa, beliau keluar. Kata tangga kita gimana batalin sholat begini, bagaimana anda bisa batal? Bagaimana takut sama api dunia? Anda lagi sholat lagi takut sama api akhirat yang lebih panas, jadi nggak ngerasa tuh api lagi panas, saking khusyuknya. Banyak ulama-ulama yang khusyuknya luar biasa. Ada juga yang waktu pengen diamputasi, jadi ini ulama punya sakit, pengen diamputasi, tapi yang namanya amputasi zaman dulu belum ada tuh obat bius apa segala macem, sakit. Akhirnya kata beliau, yaudah anak sholat, nanti begitu sholat nanti amputasi dah biar nggak kerasa katanya. Kalau kita buru-buru ya, kalau kita buru-buru nempel laler aja udah gatel banget. Ammar bin Yasar, wah macam-macam, udah banyak ulama kita kalau bicara tentang hudurul qulub, hadirnya hati mereka, khusyuknya mereka dalam sholat. Wa tadabbur qiraati wa tadabbur dzikir, dan hendaknya juga dalam sholat yaitu tadabbur qiraah wa tadabbur dzikir, meresapi bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang ada dalam sholat. Bagaimana caranya ya, pelajari itu arti-artinya, ada terjemahan sekarang banyak. Itu kagak mau tahu artinya, udah sekian lama kita jadi orang Islam masih nggak tahu juga arti-arti sholat, padahal timbang segitu doang bacaan sholat ya. Coba apa cari tahu, oh iftitah tuh begini artinya, oh Fatihah tuh begini artinya, oh iktidal tuh bacaannya artinya begini, oh ruku tuh artinya bacaannya begini. Berkali-kali kita sholat, sehari 5 kali minimal kita sholat, kagak tahu artinya. Udah berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Islam kagak tahu artinya sholat tiap hari. Seenggaknya tahu artinya, oh ternyata artinya begini, oh maknanya begini, oh begini. Nah, pahamin tuh artinya. Nah, kalau udah paham artinya, kita pahami maknanya. Oh, maknanya dari arti ini tuh begini, tingkatan. Awal kita ya udah sholat begitu aja dah. Yang kedua, usahain. Kita sadar, lagi sholat, kita lagi baca Fatihah. Kita habis ini baca surat, bacaan suratnya paham. Habis itu, habis kita dalam sholat, sadar apa yang kita baca. Mulai tingkatin lagi sedikit-sedikit, paham artinya, kita cari tahu artinya, oh artinya ini tuh ini, artinya ini tuh ini. Selesai tahu artinya, tingkatin lagi, paham maknanya, oh makna dari arti ini tuh begini, makna dari. Selesai itu baru resepin tuh, oh ternyata begitu kita nyebutin misalkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inni wajjahtu misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya, paham artinya, paham maknanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya, sungguhnya salatku, inna salati wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi ta'ala. Habis tahu artinya inna sholati sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku,
wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, karena Allah. Habis itu resepin, sesungguhnya sholat saya ini, ibadah-ibadah yang saya lakukan, hidupnya saya, matinya saya karena Allah. Kalau udah diresepin, itu bakal berefek dalam kehidupan kita setelah sholat. Habis sholat kalau kita ngeresepin, hidupnya kita, matinya kita karena Allah, udah, kita mau ngerjain apa-apa pasti karena Allah. Mau kerja nyari duit pasti karena Allah. Kenapa nyari duit? Ya karena kita diperintahin nyari duit biar bisa ngasih nafkah ke keluarga. Kenapa ente begini? Ya karena Allah, karena Allah. Karena kalau udah ngeresepin tuh bacaan-bacaan dalam sholat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah engkau dari perbuatan buruk dan kemunkaran. Kalau ente sholatnya udah bener, cara-caranya udah bener, kemudian juga khusyuk dalam sholat, meresapi makna-makna sholat, sholat ente itu bakal mendorong kehidupan ente, bakal ninggalin keburukan, ninggalin perbuatan munkar, malas ngelakuin maksiat, malas makan-makan yang haram, malas ngelakuin perbuatan dosa, pengennya ibadah gara-gara sholat. Kalau sholatnya bener, kan kadang orang begitu. Katanya di Al-Quran disebutin inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemunkaran. Aneh sholat setiap hari, tapi kenapa habis sholat aneh masih aja maksiat? Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemunkaran. Di Al-Quran disebutin, bukan ayatnya yang salah, mungkin sholat kitanya yang salah. Begitu, mungkin sholat kitanya yang salah, ada nggak khusyuknya, atau na'udzubillah kalau misalkan rukunnya nggak bener, nggak sah sholat kita. Atau mungkin ada, itu dia ikhlasnya kurang, sadarnya kita dalam sholat kita kurang, atau khusyuknya kita kurang, atau hadir hatinya kita kurang, nggak meresapi apa yang kita baca dan zikir-zikir ada dalam sholat, sehingga sholat kita ya udah cuman sekedar menjalankan kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholat kita itu tergantung hadirnya hati kita. Jadi kalau begitu anak sholat nggak pernah khusyuk, nggak pernah hadir hati, mendingan nggak usah sholat dong, sama aja kan, nggak diterima-terima juga. Jangan, kalau nggak sholat double dosanya dua, ninggalin sholat dan dapat dosa lagi. Kalau misalkan sholat dia udah melaksanakan kewajiban, nggak berdosa, walaupun diterima nggak diterima itu nggak ada yang tahu siapa yang diterima dan siapa yang nggak diterima, nggak ada yang bisa ngejamin. Nah, makanya kata Imam Ghazali, seenggaknya kalau kita nggak bisa khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam, nggak bisa khusyuk nih, apalagi yang jadi imamnya lambat ya, alhamdulillah, aduh kapan sih ini keluar, nangis kirain khusyuk nangisnya, nungguin selesai, ini kapan kelarnya nangis, nanti khusyuk enggak, kelamaan ya kan, kelamaan. Nah seenggaknya kalau nggak bisa khusyuk, nggak bisa hadir hati mulai dari takbiratul ihram sampai salam, seenggaknya ada empat keadaan dalam sholat yang perlu kita perhatikan khusyuknya. Yang pertama saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu usahain hadir hati kita, Allahu Akbar. Tapi ya kalau bagus bisa semuanya hadir hati, tapi kalau nggak bisa juga seenggaknya pas takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, baca doa iftitah. Habis itu pas masuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, di situ kita khusyuk lagi, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat kedua. Tempat yang ketiga pas kita lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu usahain hadir hati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan, karena kalau bukan karena pertolongan Allah hidup kita acak-acakan, nggak bakal bisa kita ngapa-ngapain kalau bukan karena pertolongan Allah. Ini naik motor, kalau kita nggak dikasih insting, kesadaran, akal buat ngegas, oh sekedar segini nih bisa jalan lah. Kalau nggak dikasih akal, kesadaran buat ngegas, coba baru nyalain motor langsung gas kenceng, meninggal ya, nabrak tiang, nabrak tembok, nabrak pohon lah.
Makanya Allah kasih itu kesadaran kita, oh segini perasaannya buat jalan motor. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Itu tempat yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Dan yang terakhir pas salam. Pas tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ usahain hadir hati. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itu 4 tempat minimal kalau kita nggak bisa khusyuk dari takbiratul ihram salam. Nah, tapi kalau kita sholat berjamaah kata Imam Ghazali itu ditutupin sama sholat jamaah kita. Imam makmumnya semakin banyak. Ada yang khusyuknya di ruku, ada yang khusyuknya pas i'tidal, ada yang khusyuknya pas tasyahud, ada yang rukunya pas khusyuknya pas di tempat-tempat lain. Itu digabungin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kesatuan sholat dan insya Allah semakin besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrum riya fi shalah wa ghairiha wa huwal amal li ajlin nas, dan haram bagi kita yaitu riya dalam sholat. Riya itu apa? Beramal karena manusia. Itu riya namanya, beramal karena manusia, pengen dilihat manusia. Biarin dah, Allah enggak mandang juga, yang penting manusia ngelihat, itu namanya riya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.